Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah Ustaz untuk memberi nasihat untuk santri yang dikaruniai kecerdasan, namun Allah uji dengan sikap tidak sopan saat menemui kekurangan dalam diri Ustaz ketika mengajar? Santri lain sungkan untuk menasihati karena beliau pintar, beda dengan biasa saja. Akhil aziz barakallahu fikum. Semua orang itu ditakdirkan oleh Allah memiliki titik kekuatan dan memiliki titik kelemahan. Masing-masing dari kekuatan dan masing-masing dari kelemahan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang itu yang diberikan oleh Allah kekuatan. Di mana letak ujiannya? Ujiannya apakah dia mampu mensyukurinya ataukah malah menyombongkannya. Dan dia diberikan oleh Allah titik kelemahan. Di mana titik ujiannya? Apakah dia mampu untuk menghadapinya dengan panduan syariat, dengan panduan syariat. Dalam dunia ilmiah ya ikhwan, manusia itu terbagi menjadi dua secara garis besar. Ada orang-orang yang lebih menonjol pinternya dibandingkan dengan kurang pinternya. Ada yang kebalikannya, lebih cenderung kurang pinter dibandingkan pinternya. Masing-masing dari antum itu di situ letak ujian. Ujiannya orang yang pinter itu dua. Ini orang yang pinter ya ikhwan, itu anugerah. Anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada antum. Tapi di situ letak ujian. Di mana titik anugerahnya? Karena dengan kecerdasan, dengan kejeniusan, dengan kepintaran akan lebih mudah untuk menguasai ilmu-ilmu Al-Quran dan As-Sunnah dan panduan para ulama-ulama kita. Karena keilmuan itu dibangun di atas dua hal. Yang pertama menghafal, yang kedua memahami. Baru akan lahir malakah ilmiah. Jadi yang pertama menghafal nas-nas Al-Quran, As-Sunnah dan kitab-kitab matan para ulama. Yang kedua memahami dengan benar. Yang ketiga kalau Anda tambahkan melatih untuk senantiasa bisa mengembangkan. Dan tatkala itulah akan muncul namanya malakah ilmiah. Kemapanan ilmu seseorang untuk bisa melesat dalam dunia ilmiah. Dan itu sangat amat perlu untuk disyukuri. Tapi kecerdasan, kepintaran itu juga ujian. Selain itu adalah anugerah, itu juga ujian. Di mana letak ujiannya? Ujiannya orang cerdas. Ujiannya orang pinter itu rata-rata. Ujiannya orang pinter itu pertama sembrono, ngeremehno. Toh nanti malam untihan baca setengah menit aja wis hafal satu buku kok. Gitu. Toh nanti jelang-jelang ujian baca sekilas itu sudah bisa nguasai ini, nguasai itu. Ngandalkan kecerdasannya. Yang kedua, penyakitnya orang pinter itu ngeremehkan dan kurang adab. Penyakitnya orang pinter itu ngeremehno dan kurang adab. Bisa meremehkan temannya yang lain. Yang paling parah adalah tatkala meremehkan guru yang mengajarkan ilmu kepadanya. Guru yang mengajarkan ilmu kepadanya. Makanya ya hadat azanillahu wa yakum. Antum tolong baca.
Jadi nanti kalau liburan gitu ya. Jadi yang sudah mampu nelaah kitab dengan bagus, antum tolong baca kitabnya Al-Imam Ibnu Jauzi, Talbisu Iblis. Kalau ketebelan, baca mukhtasarnya. Syekh Ali Hasan Al-Muntaqan Nafis min Talbisi Iblis. Gak bisa maca kitabnya, terjemahannya wis rapopo. Terjemahannya wis gak apa-apa. Bagaimana pinternya setan tatkala nggoda anak manusia. Jadi setan itu nggoda manusia pada titik kemuliaan dia. Pada titik keutamaan dirinya. Orang yang pinter itu mestinya disyukuri, mestinya memaksimalkan, mestinya menggunakan kecerdasannya untuk hal-hal yang maksimal sehingga dia bisa mencapai titik yang tertinggi. Tapi terplesetnya di titik-titik yang anak ini sebutkan tadi. Sembrono itu yang pertama. Yang kedua, ngeremehkan, setidaknya itu kurang adab kepada teman, bahkan terkadang kepada asatidahnya. Padahal ya akhi, ya ukhti, bagi anti yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan, ingat ya, titik keberhasilan manusia itu bukan kejeniusan. Titik keberhasilan manusia itu di ketekunan setelah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi titik keberhasilan manusia itu bukan di kecerdasan, tapi di ketekunan. Makanya bahasanya Rasulullah SAW itu adalah istiqomah di dalam beramal, istiqomah di dalam belajar, istiqomah di dalam beramal yang soleh. Itu yang pertama. Orang pinter nggak tekun sama orang tekun nggak terlalu pinter, yakin masih sukses orang tekun meski kurang pinter. Meskipun ya akhwan, kalau kita mampu menggabungkan antara keduanya, dikasih Allah kecerdasan, kemudian tekun, istiqomah, belajar, maka itu adalah nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Tapi kemudian orang itu cerdas, kemudian ngandalkan kecerdasannya, tertipu dengan kecerdasannya, kemudian gak tekun, gak istiqomah, gak rajin, siap-siap hanya ngandalkan kecerdasannya. Sejarah terlalu banyak bukti menunjukkan akan hal itu. Yang kedua ya kawan, penyakitnya orang yang cerdas itu biasanya banyak, ada gitu ya, yang dia itu kurang adab sama temennya, ngono gak iso, goblok, contoh, atau bahasa-bahasa lain yang mungkin lebih santun, tapi tetap bernilai ujub, bernilai sombong. Yang paling buruk adalah tatkala tidak adab itu kepada gurunya, tidak adab itu kepada orang yang mengajarkan ilmu kepadanya. Orang yang mengajarkan ilmu kepadanya. Baik tatkala dia itu masih belajar di hadapannya atau nanti setelah lulus. Atau nanti setelah merasa ilmu yang dipelajari itu wis pinter, wis bisa, tinggal turu juga nggak ada masalah. Akhirnya sengojo. Bahkan ya, anak pernah menemukan salah satu santri di hadapan saya itu anak ngajari satu kitab, satu pelajaran, dia malah membaca kitab yang lain, malah nyatet kitab yang lain, masalah kitab yang langsung nausir dari kelas. Kalau memang antum nggak butuh pelajaran saya, nggak usah masuk. Kenapa ya? Daripada merusak sanad ilmiah. Anak sering mengulang-ulang kata-kata ini. Ketersambungan antara murid dengan guru itu dua sisi, sanad zahir sama sanad batin. Sanad zahir itu yang antum ngambil ilmu dari guru, sanad batin itu ketersambungan adab dan batin dan hati. Ketersambungan antara batin mengakui bahwasanya yang ngajarkan antum itu adalah guru, dan ketersambungan adab antara seorang murid
dengan gurunya, dan itu yang sering jadi masalah apabila merasa dia itu sudah pintar. Makanya ya khil aziz ini barakallahu fikum, salah satu di antara yang disebutkan oleh Zarnuji dalam Ta'limul Muta'allim, salah satu di antara adab yang harus dipegang oleh seorang murid kepada gurunya adalah tatkala sang guru mengajarkan satu ilmu, meskipun dia itu sudah pernah mendengar pelajaran itu 100 kali, maka bergayalah kayak mendengar pertama kali. Serius mendengarkan, mencatat, memahami, meskipun dia sudah paham. Ini kita nggak pernah tahu ya akhi. Ini kapan, di titik mana, ini pemahaman itu akan datang untuk yang makin mantapnya pada diri kita. Maka ana nasihatkan pada diri ana pribadi ya akhi. Yang kedua, kepada antum semuanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah kecerdasan, ini untuk menggunakan itu, mensikapi itu dengan syukur, tidak malah mensikapi itu dengan kufur karena menganggap dan meremehkan orang yang darinya kita mempelajari ilmu tersebut. Ini tatkala masih belajar. Yang berikutnya adalah tatkala nanti antum sudah lulus. Ya akhi, kemarin barusan kami umumkan 45 teman-teman antum masuk di Libya. Dan mungkin dalam waktu dekat akan ada pengumuman setelah pendaftaran SIS. Yani studi in Saudi. Itu sekarang anugerah itu Allah berikan kepada kakak-kakak kelas antum atau yang sudah alumni dari sini. Kita berharap ya akhwan, semoga nanti anugerah itu Allah anugerahkan pada antum semuanya. Setelah nanti antum meninggalkan pesantren ini, kemudian terbang melanglang buana ke Madinah, ke Mekah, ke Riyadh, ke Jakarta, atau ke tempat-tempat yang lain. 4 tahun kemudian antum jadi LC. 8 tahun kemudian jadi MA. 12 tahun kemudian jadi doktor. 16 tahun kemudian buat jadi opo. Kemudian nanti antum ke sini. Balik sowan ke Al-Furqan. Atau mungkin diundang oleh Al-Furqan. Merasa salah satu alumninya mencapai makom itu, diundang di sini. Sadari ya akhi. Sebagaimana anak nasab itu nggak pernah berubah, bapak tetap bapak, anak tetap anak. Seorang bapak petani yang dulu itu melahirkan seorang anak, jadi dididik, kemudian anaknya itu subhanallah, qadarallah jadi presiden, qadarallah jadi menteri, qadarallah jadi perdana menteri. Tatkala dia pulang ke kampung halaman, tatkala hari raya, tatkala mudik, dia di hadapan orang tuanya tetap kacung, tetap tole, tetap anak yang kemarin beberapa tahun yang lalu pipis ngompoli orang tuanya, tetap anak kecil. Dan dia harus sadar, makom dia presiden itu tatkala dia di istana, tatkala dia di rumah, dia adalah seorang anak. Dan ini itu pun berlaku bagi anak ilmiah. Itu pun tetap berlaku bagi posisi anak-anak ilmiah. Antum nanti kalau sudah mencapai makom MA, mencapai makom doktor, mencapai makom profesor, mau mencapai makom apalah gitu ya. Mencapai makom apa? Tatkala balik ke sini, tatkala sowan ke Al-Furqan, antum tetap santri. Asatidzah yang dahulu ngajarkan antum huwa humahum, pangalu. Jadi mengajarkan hadza kitabun, hadhihi kutubun. Antum pulang sudah doktor, beliau tetap mengajarkan fa'alu. Beliau masih mengajarkan huwa humahum. Sadari, Anda santri, beliau guru Anda.
permasalahan ilmiah itu sering kacau di titik ini. Makanya banyak keberkahan ilmu itu rusak gara-gara sanad batin ilmiah itu kurang dicermati. Maka ini nasihat anak ikhwan. Ini untuk diantisipasi semua orang itu ujiannya masing-masing. Orang cerdas ada ujiannya. Orang kurang cerdas itu anugerah dan ujian. Di mana titik anugerahnya orang yang kurang cerdas? Ya, di mana titik anugerahnya? Ini orang yang kurang cerdas. Anugerahnya orang yang kurang cerdas itu biasanya tekun dan rajin. Merasa dia kurang cerdas. Merasa ngapalno itu butuh 10 hari untuk ngapalkan hadis satu. Merasa kalau dia memahami itu butuh 5 kali, 6 kali mengulang baru paham. Merasa dia itu punya kelemahan itu, dia tekun gitu. Dan di titik, di balik istiqomah, di balik ketekunan, di balik kegigihan, disitulah secercah cahaya akan muncul. Tapi kurang cerdas juga ujian. Ujiannya males, ujiannya futur, Ustaz. Mubtada khobar, lis 5 bulan gak paham-paham. Tahun kemarin gak naik kelas, sekarang gak naik kelas lagi. Males Ustaz, futur. Ini rabi Ustaz. Nikah Ustaz. Semua orang di akhil aziz barakallahu fiik punya titik kekuatan, punya titik kekurangan, dan masing-masing itu adalah anugerah sekaligus ujian.